Halo semuanya, balik lagi sama gue Andres dan di sini gue bareng teman-teman gue nih, ada Danan sama ada Fikri. Nah, kebetulan gue sama teman-teman gue ini lagi punya tugas besar dari mata kuliah IF 2211 strategi algoritma. Nah, tugas besar ini mengharuskan kami untuk membuat sebuah bot dari game engine yang namanya Worms. Nah, game ini sebenarnya adalah sebuah challenge dari perlombaan yang namanya Intellect Challenge pada tahun 2019. Nah, selanjutnya tentang strategi algoritma yang akan kami buat itu akan dijelaskan oleh teman gue ini. Nah, jadi sebelum kita jelasin lebih lanjut, jadi di Worm ini ada beberapa role worms yang masing-masing punya special skill. Yang pertama ada Komando. Dia cuma bisa nembak biasa, tapi darahnya ada lebih banyak daripada teman-temannya. Nah, yang kedua ada Technologist. Dia bisa ngeluarin snowball yang bisa ngebekuin cacing lawan selama interval waktu tertentu yang ada di dalam radius pengeboman dia. Nah, yang terakhir ada Agent. Dia bisa ngeluarin banana bomb yang bisa ngeblast cacing-cacing yang ada di dalamnya, di dalam radius pengeboman dia. Nah, buat strategi kita di game ini, kita bagi game ini jadi 3 fase. Fase pertama di ronde 0 sampai ke 60, kita pancing bot lawan buat menyerang komando kita. Nah, terus di fase kedua di round 60 sampai 100, kita ngegerakin Technologist sama agent kita buat ngedeketin komando yang lagi diserang tadi. Nah, terus di fase ketiga atau fase terakhir di ronde 100 sampai selesai, nah di sini kita bakal nerapin algoritma greedy kita buat ngehajar worms yang lagi nyerang komando tadi. Nah, buat lebih jelasnya, bakal dijelasin sama temen gue sambil mainin gamenya. Oke, supaya lebih jelas, mungkin gue langsung mainin aja gamenya. Oke. Nah, di sini kita ngelawan bot dari reference botnya nih. Jadi, nah, tadi kan udah dijelasin, jadi fasenya itu dibagi jadi 3 fase. Nah, fase pertama ini dari round 0 sampai round 60. Jadi kita memanfaatkan komando, yaitu yang bisa dilihat di kanan, itu jadi dimanfaatkan untuk umpan worm lain. Jadi karena komando ini memiliki darah yang paling banyak, selain itu komando juga dibuat umpan supaya untuk menghabisi amunisi musuh. Nah, bisa dilihat komando ini diam aja, tapi dia juga bisa menyerang kalau melihat musuh yang ada di depannya. Nah, oke, selanjutnya itu fase kedua. Fase kedua ini 60 sampai 100, round 60 sampai 100. Nah, di sini Technologist dan Agent yang bisa kita lihat di kiri atas dan bawah, itu dia mengepung dengan kemampuan spesial yang mereka miliki. Karena damage banana bomb dan snowball meluas gitu, sehingga sangat mudah menyerang musuh yang berkumpul. Bisa kita lihat musuhnya semua membeku. Nah, selanjutnya fase ketiga itu round 100 ke atas. Nah, fase round 100 ke atas itu dia mengejar musuh yang memiliki damage terkecil, sehingga untuk mengurangi kematian dari worm yang kita miliki. Nah, bisa dilihat kita bisa menang di permainan ini. Seperti itu. Oke. Wah, ternyata keren banget ya kita bikin botnya. Gue nggak nyangka ternyata sekeren itu ternyata. Nah, jadi dari proses penyusunan strategi dan eksperimen yang kita lakukan selama pengerjaan tugas besar ini, nah tim gue ini mendapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, kalau algoritma greedy itu adalah jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Terus yang kedua, karena algoritma greedy ini hanya memberikan nilai optimum lokal, bukan optimum global, jadi algoritma ini tidak selalu efisien dan efektif untuk berbagai macam kasus lainnya. Yang ketiga, untuk sebagian kasus, algoritma greedy ini relatif lebih cepat dan lebih mangkus dibandingkan algoritma brute force. Sehingga kalau kita butuh metode penyelesaian masalah yang cepat, algoritma greedy ini bisa jadi salah satu solusi yang kita gunakan. Dan yang terakhir, algoritma greedy ini juga tidak memiliki strategi penanganan kasus
jika tujuan atau maksimum lokal tidak ditemukan. Nah, tapi kesimpulan yang kami dapat nggak hanya itu aja. Kami juga mendapat kesimpulan bahwa bot kami ini nggak selalu menang untuk melawan bot-bot musuh yang lainnya. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kata orang bijak itu bilang hidup itu seperti roda guys. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi itu wajar kalau kita kalah untuk lawan bot lainnya. Nah, sebelum kita tutup, temen gue Dadan bakal kasih satu quotes lain nih. Ya, jadi dari tadi kalian di belakang gua ada beberapa ekor unta kan. Mereka semua punya nama guys. Yang ini namanya Jamal. Yang ini namanya Doble. Yang ini namanya Kabur. Oke guys, garing. Dah. Bye semuanya, stay safe guys. Dadah.